Saya akan membawa kita mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pada pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai yang ke-12. Injil Matius pada pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai yang ke-12 saya akan baca bagi kita semua. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah di Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita di malam hari ini. Saya percaya kalau malam hari ini kita datang menghadiri perayaan Natal, saya percaya ada sukacita dalam hidup kita semua. Amin. Setiap kali kita merayakan Natal, kenapa kita harus bersukacita? Ini bukan karena saya dapat undangan, bukan karena ini pas tahun Natal, atau saya diundang supaya saya bisa makan enak sebentar, atau apalah alasan saudara. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, setiap kita yang datang untuk merayakan Natal harus ada sukacita dalam hidup kita semua. Mengapa demikian? Karena Yesus itu lahir di bumi untuk mengembalikan originalnya kita kembali. Amin. Kita tahu bersama bahwa banyak orang Kristen itu merayakan Natal dari tahun ke tahun, tapi mereka itu tidak pernah berubah hidupnya. Yang benci tetap baku benci, yang dendam tetap dendam, yang tersenang orang tetap tersenang orang, yang suka sakit hati orang tetap suka sakit hati orang, yang hidup dalam dosa melakukan dosa tetap melakukan dosa. Dan itu terjadi dalam hidup orang Kristen, padahal dia suka merayakan Natal dari tahun ke tahun. Pertanyaannya, apa yang membuat sehingga ia merayakan Natal tapi hidupnya itu tidak pernah berubah? Saya ingin buka bagi saudara malam hari ini the mystery of Christ, rahasia tentang Yesus, rahasia tentang Kristus itu harus tersingkap bagi setiap kita. Kalau rahasia tentang Yesus itu tidak tersingkap bagi saudara dan saya, maka perayaan Natal kita itu biasa-biasa saja. Tapi kalau rahasia tentang siapa itu Kristus tersingkap bagi saudara dan saya, terbuka bagi saudara dan saya, maka saya katakan kerinduan kita untuk terus mau mencari Yesus itu akan ada dalam hidup kita. Amin. Pasti hidup kita itu akan berubah. Saudara tadi lihat adegan yang dilakukan oleh Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, dan Maria dari Betani. Kehidupan mereka semua itu mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidup mereka semua berubah. Amin. Saya percaya kalau saudara tangkap apa yang tadi dikatakan, apa diadegankan di depan, itu merupakan satu hal yang luar biasa bagi kita. Kalau saudara dan saya mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka pasti hidup kita itu akan berubah.
Karena saya ingin katakan kepada saudara, perjumpaan dengan Yesus itu akan terjadi kalau the mystery of Christ, rahasia Kristus itu terbuka bagi kita. Makanya rahasia siapa itu Yesus? Yesus lahir di bumi untuk apa? Dia berkarya di bumi 33,5 tahun untuk apa? Yesus mati di kayu salib untuk apa? Yesus bangkit untuk apa? Dia naik ke surga duduk sebelah takhta Allah Bapa itu untuk apa? Itu harus terbuka bagi kita semua. Amin. Orang Kristen ini kan merayakan Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, naik ke surga. Itu hanya sebuah perayaan, dibikin meriah-meriah. Dan itu hanya sebuah cerita. Makanya terheran hidup orang Kristen itu tidak pernah berubah. Tapi kalau untuk apa Yesus lahir itu tersingkap bagi kita, untuk apa dia berkarya di bumi 33,5 tahun itu tersingkap bagi kita, untuk apa dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga itu tersingkap bagi kita. Saya percaya kekristenan saudara dan saya itu akan berbeda. Kita tahu bahwa kita ini harus berbeda dari orang dunia pada umumnya. Amin. Karena kita ini berasal dari Allah. Firman Tuhan berkata, kamu tinggal di dunia, tapi kamu bukan berasal dari dunia. Kamu berasal dari Allah. Tapi kenyataannya ketong hidup sama orang dunia. Orang dunia stres, ketong stres juga. Harga minyak naik, orang dunia ketakutan, ketong juga ketakutan. Mendengar berita-berita gempa di sana sini, orang dunia takut, ketong juga takut. Orang dunia khawatir, kita juga khawatir. Ya Ibu Pendeta, bagaimana terkhawatir? Namanya juga tinggal di dunia yang memang harus khawatir. Kan namanya juga manusia. Saya katakan bagi saudara, saudara boleh melihat segala sesuatu di dalam kehidupan dunia ini boleh berubah. Tapi saya katakan, engkau harus bangun kesadaranmu, engkau berasal dari Allah. Amin. Itu yang membuat hidup kita tidak sama dengan orang dunia. Saya katakan bagi saudara, Allah tidak merancang hidup saudara dan saya ada dalam sakit-sakitan. Amin. Dia tidak merancang hidup kita ada di dalam kemiskinan. Dia tidak merancang hidup kita ada dalam susah-susah. Dia tidak merancang hidup saudara dan saya ada di dalam pergumulan kehidupan. Tapi firman-Nya berkata, rancanganku bagi kamu adalah rancangan damai sejahtera dan sukacita. Amin. Itu berarti apapun keadaan kita, apapun situasi kita, tidak bisa merubah rancangan Tuhan atas hidup kita. Rancangan saudara dan saya, Tuhan sudah rancang itu kekal sana, di kekekalan sana. Dan rancangan itu harus jadi dalam hidup kita. Makanya saya katakan bagi kita, rahasia Kristus itu harus terbuka bagi kita. Kalau itu terbuka, saya percaya saudara masuk gereja akan lain hidupmu. Engkau jadi pelayan pun, engkau akan menjadi pelayan Tuhan yang lain. Lihat sekarang pelayan-pelayan Tuhan, jadi pelayan Tuhan saja pakai jas rapi-rapi, baju rapi-rapi, tapi bikin dosa terus. Betul tidak? Sampai majelis itu komen, toh ini pendeta apa model kayak begini, ini majelis apa model kayak begini. Karena tidak melihat figur Allah ada di situ. Padahal kita lupa bahwa kita hidup di bumi ini sementara merepresentasikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Itu dulu waktu Kristus belum tersingkap bagi saya jadi pendeta, saya berkhotbah di mimbar, tapi saya turun dari mimbar, saya stres dengan makan minum saya stres dengan kehidupan rumah tangga saya stres dengan kehidupan semua yang saya alami. Karena Kristus belum tersingkap, saya hanya sebagai seorang pemberita firman. Tapi itu bukan hidup saya hanya beritakan, tapi itu bukan hidup saya. Tapi saya bersyukur untuk Tuhan, waktu rahasia itu terbuka, maka Tuhan mulai melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam hidup saya. Dulu saya tidak bisa berkhotbah kayak begini, saudara. Tapi saya bersyukur firman tersingkap membuat saya bisa berbicara kepada saudara. Kan tadi saudara lihat Maria Magdalena, Maria Ibu Yesus, Maria dari Betani. Mereka semua mengalami perubahan. Karena apa? Mengalami perjumpaan dengan Yesus. Orang-orang Majus, waktu Kristus tersingkap, Yesus yang lahir itu tersingkap bagi mereka. Firman Tuhan mencatat, mereka lalu mau pergi untuk mencari di mana itu Yesus. Saya katakan orang Majus itu orang yang terpercaya sama Tuhan. Tapi kenapa waktu mereka melihat bintang dan mendengar kabar kalau Yesus itu sudah lahir, mereka mau pergi mencari Yesus? Kan berarti ada sesuatu yang buat mereka mau pergi cari Yesus, betul? Kalau tidak ada sesuatu dalam hidup mereka, tidak mungkin mereka mau pergi cari Yesus. Tapi firman Tuhan mencatat, mereka mau pergi mencari Yesus. Makanya Herodes Yerusalem gempar akan hal itu. Lalu
Herodes mulai memanggil para ahli, para imam, dia panggil dan dia tanya, benarkah Yesus itu akan lahir? Di manakah berita tentang Yesus itu? Lalu para imam, para ahli Taurat itu mengatakan bahwa ayatnya yang kelima dikatakan, mereka berkata kepadanya, mereka ini siapa? Orang Majus, para imam dan ahli Taurat itu, mereka berkata kepada Herodes, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab para nabi. Jadi kelahiran Yesus itu bukan kelahiran yang tiba-tiba, tapi kelahiran Yesus itu kelahiran yang sudah dinubuatkan Allah. Amin. Allah sudah nyatakan itu, dinubuatkan melalui para nabi. Makanya Yesus harus lahir, itu sudah dinubuatkan. Ini menjadi gambaran bagi saudara dan saya. Allah sudah merancang hidup kita luar biasa. Amin. Rancangan Allah tidak bisa diganggu gugat oleh apapun juga. Sakit penyakit dalam hidupmu, kekurangan dalam hidupmu, persoalan rumah tanggamu tidak bisa merubah rancangan Tuhan atas hidup saudara. Amin. Rancangan Tuhan itu kekal. Dan itu yang membuat hidup saudara berbeda dari orang dunia pada umumnya. Orang ini kadang-kadang masuk gereja, masuk Tuhan, kalau bisa satu masalah selesai. Masuk dengan keadaan stres, keluar tambah stres di luar sana. Karena kita masuk gereja tapi tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus itu sangat penting. Pasti saudara akan bertanya, bagaimana berjumpa dengan Yesus? Saya masuk di gereja, saya cuma dapat lihat pendeta, majelis, saya cuma dapat lihat itu, pembawa kolekta, prokantor, tapi saya tidak dapat lihat Yesus di situ. Saya katakan kepada saudara, mata jasmani kita tidak bisa melihat Yesus, tapi mata rohani kita bisa melihat kalau Yesus itu ada. Amin. Apa tandanya engkau melihat Yesus? Ketika engkau beribadah, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada hikmat Tuhan yang kau rasakan. Itu namanya engkau mengalami perjumpaan dengan Yesus. Amin. Tapi kalau masuk gereja, tapi duduk, tinggal pikiran ke masalah, keluar dari gereja, pikiran juga ke masalah, itu tidak membawa sukacita dalam hidup saudara. Itu yang tandanya engkau masuk dalam ibadah, tapi tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus. Makanya kita harus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Yesus mau saudara dan saya, kita harus mengenal siapa Dia. Dia mau supaya kita harus mengenal siapa Dia. Itu sangat penting. Waktu Yesus berbicara kepada murid-muridnya, saudara lihat di dalam kitab Injil Matius pada pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-19. Waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapa aku? Lalu ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah Elia. Ada yang mengatakan engkau Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Yesus tanya kembali lagi, menurut kamu siapa aku? Lalu Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah. Yesus katakan, perkataanmu itu adalah perkataan yang bukan berasal dari manusia, tetapi perkataan yang berasal dari Allah. Yesus mau saudara dan saya mengenal Dia bukan dari apa kata orang, tapi baiklah kita mengenal Dia dari Allah yang singkapkan itu bagi saudara dan saya. Amin. Karena kalau kita mendengar atau mengenal siapa Yesus dari apa yang Allah singkapkan bagi hidup kita, saya katakan bagi saudara, Tuhan akan memakai hidup saudara dan saya untuk menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Amin. Dia akan memakai saudara dan saya. Makanya dia katakan kepada Simon Petrus, di atas pengakuanmu, karena Allah yang telah mensingkapkan siapa aku. Karena Yesus tahu yang kenal Dia itu hanya Bapanya di surga, tidak ada orang lain. Orang dunia tidak tahu siapa Dia, tapi yang tahu siapa Dia adalah Bapa yang di surga. Itu yang membuat sehingga Yesus bilang, perkataanmu itu atau jawabanmu itu adalah jawaban yang bukan berasal dari manusia, tapi jawaban yang berasal dari Allah. Maka di atas pengakuanmu itu, aku akan membangun gerejaku. Tuhan akan membangun gerejanya di atas orang-orang. Membangun gereja di sini bukan Tuhan kasih gereja sendiri tidak. Tapi Tuhan akan memakai kita untuk menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Amin. Karena dia sudah mendapat penyingkapan tentang siapa itu Yesus. Simon Petrus mendapat penyingkapan siapa itu Yesus dari siapa? Allah yang menyatakan bagi dirinya. Makanya waktu Allah menyatakan itu bagi dirinya, itu membuat hidupnya menjadi kuat. Makanya kita orang Kristen, kalau Kristus itu tidak tersingkap bagi kita saudara, seperti tadi saya katakan,
Kotong gereja, tapi kotong terakuat. Ada masalah, ada situasi, ada persoalan, pasti kita lemah. Tapi kalau itu tersingkap siapa itu Yesus, kita tidak akan pernah menjadi lemah. Amin. Saudara tahu bahwa hari-hari ini kan ada satu masalah besar yang sementara terjadi. Setiap kita buka, kita punya HP, TikTok dan FB, itu selalu apa? Ada berita-berita tentang goncangan-goncangan, gempa. Tadi saya buka di Maluku Tengah, itu ada gempa. Terus saya koleng teman saya yang di Maluku Tengah, saya tanya, betul kan tadi ada gempa? Dia bilang, Ipen, tadi gempa pagi hari, kuat sekali. Terus saya bilang, wah ini gempa sulari dari Jawa nih, sudah ke Maluku nih, berarti terlama lain tiba di Papua kan apa? Karena kan gempanya mulai lari-lari kan, dari Jawa goyang-goyang. Dan kalau hal itu Tuhan izinkan terjadi untuk kita, apa yang akan membuat kita menjadi kuat menghadapi semuanya itu? Bukankah kalau Kristus yang tersingkap bagi kita itu membuat kita kuat? Amin. Pasti kita akan berkata, ya kalau Tuhan izinkan hal itu, kita percaya hidup kita akan dipelihara oleh Tuhan. Amin ya. Dan itu tidak akan pernah membuat kita menjadi lemah dan putus asa. Saudara lihat di televisi hari-hari ini belakangan dikatakan harga telur naik, harga beras naik, harga rica naik. Memasuki Natal dan Tahun Baru, semua pasar itu mengalami kenaikan harga. Belum lagi minyak tanah. Kalau di Teminabuan ini tidak tahu minyak tanah bagaimana belinya. Tapi kalau di Sorong sana beli pakai KTP dan KK. Baru itu jatah juga cuma 25 liter. Itu juga harus antri. Kalau terantri tidak dapat. Saya katakan kepada saudara, 2019 sampai 2020 sampai 2024 kita ada dalam masa-masa bleeding cow, lembu kurus. Masa-masa susah ini akan kita alami sampai tahun 2024. Apakah selesai 2024? Tidak. Terlepas 2024 ke atas, 3 tahun berikut ke depan kita akan mengalami masa lembu berdarah. Itu berarti susahnya lebih dari sekarang. Terlepas masa lembu berdarah, kita akan masuk dalam lembu sekarat. Habis terlepas lembu sekarat, kita akan masuk di dalam lembu mati dan petani tanpa lembu. Itu susahnya itu akan terus berjalan dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata bagi kita, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi peperangan kita melawan penghulu-penghulu di udara, roh-roh, pemerintahan-pemerintahan yang di udara. Itu berarti kita akan melawan segala sesuatu yang tidak kita lihat dengan mata kita. Saudara tidak bisa melawan itu kalau engkau mengandalkan darah dan dagingmu. Darah dan daging itu kan manusia, terbuat dari darah daging, betul? Tapi bagaimana kita bisa melawan roh-roh yang tidak kelihatan itu, yang memakai roh saudara? Kita ini manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa, yaitu pikiran, perasaan, kemauan, imajinasi, memori yang tinggal di dalam tubuh. Kita bukan makhluk tubuh. Tubuh ini besok mati masuk tanah karena dia berasal dari tanah. Tapi kita ada yang sebenarnya adalah makhluk roh. Manusia kuat dari rohnya, bukan dari tubuhnya. Tubuh ini bisa mengalami kadaluarsa. Sehat-sehat tiba-tiba stroke kena. Sehat-sehat tiba-tiba saudara bisa kena kecelakaan dan tubuhmu itu bisa mengalami masalah. Dan tubuh kita ini terbatas, bisa mengalami masalah, tapi roh kita itu tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Amin. Makanya orang Kristen mempercantik tubuh itu penting, tapi jangan terlalu perhatikan tubuh sampai terperhatikan roh. Betul? Jangan terlalu mau memperhatikan tubuh ini, minum vitamin, sehat-sehat, minum supaya saya tetap sehat. Untuk apa sehat kalau rohmu itu sendiri tidak kuat? Karena besok kita menghadapi masalah, menghadapi dengan roh kita, bukan dengan tubuh kita. Tubuh kita boleh lemah, tapi roh kita tidak boleh lemah. Amin. Makanya Kaleb apa Yosua itu berkata, aku sudah berumur 80 tahun, tapi aku merasa seperti 40 tahun. Kenapa dia merasa demikian? Karena rohnya yang membuat dia merasa dia seperti 40 tahun padahal sudah 80 tahun. Tapi dia rasa kayak 40 tahun karena rohnya. Tuhan berkata, Yosua hambaku itu memiliki roh yang luar biasa. Jadi roh kita itu yang menentukan bagaimana hidup kita ini nanti ke depan. Roh kita itu yang menentukan saudara bisa berkemenangan di tengah-tengah dunia ini. Nah, bagaimana supaya roh kita itu mengalami kekuatan, mengalami kemenangan? Ya, perjumpaan dengan Yesus itulah yang membuat hidup kita, roh kita itu akan berkobar-kobar. Amin. Orang Majus itu tersingkap tentang Yesus itu. Makanya dikatakan mereka pergi untuk mau mencari Yesus,
perjalanannya itu tidak mudah, dan perjalanannya itu perjalanan yang jauh, tapi mereka mau pergi untuk mencari Yesus. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, waktu mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus, bayi Yesus itu dan ibunya Maria, hidup mereka tidak sama lagi. Nanti sebentar saya akan bukakan bagi saudara, tapi saya ingin saudara untuk melihat bahwa kita harus mengalami perjumpaan dengan Yesus dalam hidup kita. Mengapa kita harus mencari Yesus dalam hidup kita? Mengapa Yesus itu penting kita cari dalam hidup kita? Saya katakan kepada saudara, di dalam kitab Yohanes pada pasalnya yang pertama, ayat pertama, dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayatnya yang ke-14 katakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu sudah menjadi manusia. Kenapa firman harus menjadi manusia? Firman harus menjadi manusia supaya mengembalikan apa yang sudah hilang dari hidup manusia waktu manusia itu jatuh dalam dosa. Betul? Saudara, Kejadian pasal 1 ayat 26 katakan bahwa Allah merancang hidup saudara dan saya itu luar biasa. Coba kita buka dulu dalam Kejadian pada pasalnya yang pertama, ayat 26 berkata begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata di bumi. Dikatakan Tritunggal itu berkata begini, baiklah kita menjadikan manusia. Menjadikan di sini kalau kita lihat terjemahan lainnya dikatakan kita membuat manusia. Baiklah kita membuat manusia itu serupa dan segambar dengan kita. Apa itu serupa dan segambar? Serupa dan segambar bukan ketemu muka sama dengan Allah, muka sama dengan Yesus, muka sama dengan Roh Kudus, tidak. Tapi serupa dan segambar itu, sifat-sifat Allah itu diberikan kepada manusia. Kan dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya apa? Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak, dan seluruh bumi, dan atas segala binatang melayap yang di bumi. Jadi Allah menciptakan saudara dan saya itu untuk menguasai ini bumi. Dia menciptakan kita supaya semua yang di bumi ini tunduk bagi kita. Dia memberikan kita kuasa, Dia memberikan kita kemampuan, Dia memberikan kita kreativitas. Jadi semua itu Dia berikan bagi kita. Tetapi firman Tuhan mencatat waktu manusia mengambil keputusan untuk jatuh dalam dosa dengan cara bukan makan buah. Makan buah itu efek dari tidak mendengarkan Tuhan berbicara. Waktu mereka tidak mendengarkan Tuhan berbicara, dikatakan apa? Hawa mengambil buah, memakannya, dan memberikan itu kepada Adam. Dan akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Waktu manusia jatuh dalam dosa, sifat-sifat Allah, nature Allah, kuasa, kemampuan, kreativitas yang sudah diberikan kepada manusia itu hilang, diambil kembali dari manusia. Makanya kehidupan Adam dan Hawa itu waktu sebelum jatuh dalam dosa dan sesudah jatuh dalam dosa itu berbeda. Betul? Dikatakan di dalam firman Tuhan, di hari yang sejuk berjalanlah Tuhan di taman. Adam dan Hawa mendengar langkah Tuhan. Mereka lalu bersembunyi. Tanda orang yang hidup di dalam dosa pasti ada ketakutan. Betul? Orang kalau hidup dalam dosa tuh ketakutan ada. Makanya terheran kalau peto-peto selingkuh tuh suka sembunyi HP. Iya kan?
Dong pakai kode-kode di HP spam itu tak bisa tahu. Itu karena ketakutan. Bisa juga ibu-ibu. Ibu-ibu artinya ada ibu-ibu zaman-zaman sekarang nih juga kan lebih canggih lain. Iya toh? Suami ini kadang-kadang, laki-laki ini kadang-kadang tidak terlalu penting-penting dengan HP, yang penting telepon ini halo-halo. Tapi ibu-ibu ini dong canggih-canggih. Buktinya TikTok tuh ibu yang paling banyak daripada bapak. Kadang-kadang bapak tahu apa-apa tuh ibu yang panggil bapak, kata mari ke TikTok dulu. Bapak tidak tahu TikTok tapi ibu yang ngajar bapak untuk TikTok. Dan kita tidak menyadari bahwa waktu manusia itu jatuh dalam dosa, ketakutan mulai ada di dalam hidup manusia. Lalu manusia itu bersembunyi. Jadi kalau manusia itu waktu awal belum jatuh dalam dosa, Allah jalan di taman itu berjumpa dengan manusia. Saudara, mungkin itu tidak tercatat di dalam Alkitab, tapi saya pastikan Allah bukan satu kali turun jalan di dalam Taman Eden, tapi Allah sudah berkali-kali jalan di Taman Eden. Apa buktinya? Waktu Adam dan Hawa mendengar langkah bunyi jalannya Tuhan, itu kan berarti bukan satu kali Allah jalan, sudah sering kali makanya mereka menghafal langkahnya Tuhan. Betul? Kalau satu kali mereka tidak akan hafal. Suami itu tahu kalau istri pulang ke rumah dengan orang lain masuk rumah, suami bisa dapat tahu, dengar dari bunyi langkah. Betul tidak? Kalau istrinya tuk tak, oh macam dia pulang. Iya kan? Karena suami itu menghafal langkahnya istri. Begitu juga istri itu tahu langkahnya suami. Suami jalan, biar jalan ya kan, semua orang punya jalan itu kan pasti berbeda nadanya. Betul tidak? Suami istri itu paling hafal ini langkahnya siapa. Biar ada orang banyak 3-4 orang masuk rumah tapi dia dengar langkah, dia bisa tahu sapu istri ada di antara itu. Karena sudah sering mendengar. Adam dan Hawa pun demikian. Karena sudah sering mendengar langkah bunyi Tuhan, akhirnya mereka bersembunyi karena ketakutan. Yang kedua, waktu manusia itu jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Mulai saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Tuhan bilang, Adam, Hawa, di manakah engkau? Kami bersembunyi Tuhan, karena kami telanjang. Lalu Allah berkata, siapa yang bilang kamu telanjang? Lalu mereka mereka bilang, kami telanjang karena kami memakan buah. Loh, siapa yang suruh? Langsung Adam bilang, itu perempuan yang kau kasih di sapu samping. Perempuan bilang, itu ular yang kau kasih, itu ular yang ada di taman. Ular itu yang menggoda saya sampai akhirnya kami jatuh dalam dosa. Tanda orang hidup dalam dosa, dia tidak mau salah tuh dia sendiri, pasti dia mesti salah orang lain lagi. Betul? Anak bikin salah, mama, bapak bilang, ini mama kau ini sudah terlalu sibuk-sibuk, terpernah lihat anak ini sampai anak begini. Kau kira anak tuh sapunya saja, kan anak itu tuh dia bawa kau pemarga, jadi itu kau juga harus bertanggung jawab di dalam. Aku kasih salah. Itu tanda orang kalau hidup di dalam dosa itu tidak ada tujuan Tuhan di dalam hidup. Itu pasti ada kesalahan, itu mereka saling mempersalahkan satu dengan yang lainnya. Contoh acara ini kalau tidak ada tujuan Tuhan di dalam, kenapa acara mulai lat? Yang satu bilang, itu ibu-ibu udah datang terlambat. Yang satu bilang, tidak, undangan betul, tapi ini nih, tadi yang menyanyi itu dia datang terlambat. Ini nih, mulai kasih salah ini, kasih salah itu dan sebagainya. Pada sebenarnya kalau kita melakukan semua itu dengan tujuannya Tuhan, pasti kita ada lihat semua ada maksud Tuhan di dalam. Amin. Makanya orang kalau jatuh dalam dosa itu, hidupnya itu pasti berbeda dari apa yang sebenarnya yang Allah sudah rancang dalam hidupnya. Makanya dikatakan, waktu apa yang hilang dari manusia itu diambil kembali, kita bersyukur ada Yesus Kristus. Yesus Kristus datang mengembalikan apa yang hilang dari dalam hidup manusia. Kemampuan yang manusia miliki dari Allah terus itu hilang. Akhirnya manusia selalu berkata tidak mungkin, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Nah, itu dikembalikan kepada manusia karena segala keterbatasan itu tidak diberikan dari Allah untuk manusia. Manusia itu tidak ada keterbatasan. Kenapa sampai manusia selalu merasa ada keterbatasan? Karena itu dia masih memakai pikiran produk Adam pertama. Dia bukan memakai produk Adam yang akhir. 1 Korintus pasal 15 ayat 45 katakan, Adam pertama memberi hidup, tapi Adam akhir memberikan kehidupan. Amin. Berarti orang kalau ada kehidupan kan tidak ada kata tidak bisa, tetap bisa dia lakukan karena dia tahu kemampuan itu dari Tuhan. Amin. Makanya dia katakan bisa. Saya kalau dipercayakan di
panitia-panitia begitu selalu kalau Ibu Pendeta ini bisa, saya bilang bisa. Padahal nanti saya pikiran ini bikin bagaimana ya, tapi saya selalu jawab bisa. Karena saya percaya ketika saya berdoa minta hikmat pasti Tuhan kasih. Dan itu selalu berjalan. Coba bayangkan kalau semua orang panitia disuruh begini baru bilang tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Kira-kira barang itu jalan kah tidak? Tidak akan pernah berjalan. Itu akan berjalan kalau semuanya siap. Saya katakan bagi saudara, tidak ada keterbatasan dalam hidup manusia. Apapun yang saudara lakukan dan kerjakan, jangan pernah ada rasa keterbatasan. Tidak bisa, jangan pernah itu ada. Karena Tuhan Yesus Kristus lahir di bumi untuk menyelesaikan keterbatasan saudara. Amin. Lihat waktu Yesus di pesta kawin di Kana. Waktu dia di pesta kawin di Kana, anggur itu habis. Ibu Yesus lalu berkata kepada Yesus, Yesus, pesta kawin ini anggur habis. Yesus bilang, bagaimana ibuku? Waktunya belum tiba. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, Ibu Yesus ke belakang dan dia katakan kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan, lakukan seperti apa yang dia katakan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, siap tempayan, isi air dan cedok dan minumlah. Firman Tuhan mencatat mereka melakukan seperti apa yang ia katakan. Dikatakan hasilnya apa? Mujizat terjadi. Anggur yang terbaik itu dimiliki oleh pesta itu. Makanya kepala pesta katakan, orang lain biasa tuh serahkan anggur yang baik, baru sesudah itu yang kurang baik. Tapi pesta ini lain, yang baik dan yang terakhir terlebih baik lagi. Jadi itu berarti bahwa kalau kita hidup mendengar apa kata Yesus, maka tidak ada keterbatasan dalam hidup kita. Amin. Tidak ada kata keterbatasan. Keterbatasan itu akan terlepas kalau ada firman dalam hidup kita. Amin. Makanya Yesus lahir di bumi dikatakan dia lahir sebagai firman. Makanya saya katakan tadi kepada saudara, pentingnya kita mau hidup mencari Yesus dalam hidup kita. Karena Yesus itu adalah firman itu sendiri. Amin. Orang Kristen yang tersuka firman hidupnya penuh dengan masalah. Orang Kristen yang tidak suka firman hidupnya itu akan mengalami berbagai macam persoalan dan persoalan. Hari-hari ini orang Kristen harus suka akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Allah katakan, aku akan menggoncangkan langit, bumi, laut dan semua yang ada, supaya yang tinggal hanya yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak tergoncangkan? Firman yang ada dalam hidup saudara. Itu yang tidak akan tergoncangkan. Makanya saya ingin katakan kepada saudara, pentingnya kita mencari firman dalam hidup kita. Amin. Firman itu apa? Maka mungkin saudara akan berkata, Ibu Pendeta setiap hari masuk gereja kok saya dengar firman, saya pergi masuk ibadah saya dengar firman. Saya katakan bagi saudara, tidak semua khotbah itu adalah firman. Kenapa saya katakan demikian? Apa itu firman? Firman itu adalah proceeding word. Firman itu adalah perkataan Allah. Firman itu adalah rema. Orang boleh mendengarkan khotbah, tapi kalau dia tidak bisa menangkap firman di dalamnya, maka hidupnya itu tidak akan pernah berkemenangan. Amin. Tapi kalau orang mendengarkan khotbah tapi dia menangkap suara Tuhan di dalam, maka pasti hidupnya itu akan berkemenangan. Amin. Kita harus bisa menangkap suara Tuhan yang berbicara bagi kita. Tandanya bagaimana kita menangkap suara Tuhan? Ketika saudara mendengarkan khotbah, tiba-tiba ada pengertian, ada pengetahuan tentang apa yang saudara dengar. Itu tandanya engkau menangkap suara Tuhan. Amin. Dan bukan saja tangkap, ambil firman yang kau tangkap itu masukkan ke dalam hidupmu. Maka firman yang ada dalam hidupmu itu yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah diberikan bagi saudara dan saya, memproduksikan firman-firman itu menjadi anugerah bagi kita. Sehingga ketika saudara menghadapi masalah, engkau akan menang. Engkau akan mengalami kekurangan, engkau akan menang. Engkau akan mengalami sakit penyakit, engkau akan menang. Itu akan dialami oleh hidup kita manusia. Amin. Saudara percaya kan? Makanya firman itu penting dalam hidup kita. Saudara harus mencari firman, harus bertemu dengan firman. Apakah firman itu belum ada? Firman sudah ada. Karena Alkitab mencatat firman yang menjadi manusia itu telah datang ke bumi. Amin. Makanya firman itu sudah ada, jadi kita harus berjumpa dengan firman itu. Saudara harus mengalami perjumpaan dengan firman itu di dalam kehidupan saudara. Maka saya akan katakan kepada saudara, kalau kita mengalami perjumpaan dengan firman itu, saya pastikan kita tidak akan pernah hidup menurut apa yang kita pikirkan dan apa yang kita mau.
tapi kita akan hidup seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Mengapa kita harus mengalami perjumpaan dengan firman? Kenapa firman itu harus kita ambil dalam hidup kita? Kenapa firman itu penting bagi kita? Karena saya katakan bagi saudara, manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa yang tinggal dalam tubuh. Makanan tubuh kita adalah nasi, jagung, papeda, kue, kek, dan sebagainya. Tapi makanan roh kita adalah firman Tuhan itu sendiri. Amin. Makanan kita adalah firman Tuhan. Makanan kita yang sebenarnya adalah firman. Bukan nasi, bukan jagung, bukan papeda. Makanya jangan saudara terlalu pusing dengan makanan jasmani lebih daripada makanan rohanimu. Makanan rohani itu lebih penting. Beri makan manusia rohmu, supaya di tengah-tengah tantangan dan persoalan kita akan menjadi kuat. Tadi kan saya katakan, perjalanan hidup kita ke depan ini bukan tambah mudah, tambah susah. Bagaimana saudara mau mengalami susah ini kalau engkau tidak pernah beri makan manusia rohmu? Firman itu harus limpah dalam hidup kita. Seperti tadi saya katakan, saya dulu pengkhotbah, saya bisa berkhotbah, naik mimbar, turun mimbar. Tapi nanti saya turun, saya stres dengan saya makan minum, saya stres dengan saya punya kebutuhan, saya stres dengan masalah-masalah keuangan dan sebagainya. Tapi saya bersyukur untuk Tuhan. Ketika firman itu tersingkap bagi hidup saya, itu bukan lagi menjadi masalah dalam hidup saya. Apakah saya tidak mengalami kekurangan? Ada kekurangan, tapi Tuhan tidak bawa saya untuk lihat kekurangan itu. Dia membawa saya untuk terus melihat firman-Nya. Amin. Makanya firman Tuhan katakan dalam Ulangan 29 ayat 29, segala sesuatu yang masih rahasia itu menjadi milik Allah. Tapi kalau segala sesuatu itu sudah tersingkap, itu menjadi milik kita dan keturunan kita. Amin. Jadi kalau firman itu sudah tersingkap, itu menjadi milik saudara dan keturunan saudara. Tapi kalau firman itu belum tersingkap, itu masih menjadi milik Allah. Makanya saudara nanti akan berkata, duh kenapa saya sibuk di pelayanan, kok sapu hidup rumah tangga kayak begini, sapu petua kayak begini, sapu keuangan kok kayak begini, kenapa sapu hidup susah kayak begini. Saya katakan kalau engkau masih melihat akan semua yang ada dalam hidup saudara, itu tanda bahwa firman tidak ada dalam hidup saudara. Kalau firman ada dalam hidup kita, kita tidak akan pernah disibukkan lagi dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena Tuhan katakan dalam hal kekhawatiran, dalam Matius pasal 6, orang yang khawatir tentang makan minumnya itu adalah orang-orang yang tidak mengenal siapa Tuhannya. Amin. Jadi kalau kita katakan kita kenal Tuhan kita, kebutuhan-kebutuhan kita itu tidak akan pernah membuat kita stres dan khawatir dan takut. Amin. Tapi kebutuhan-kebutuhan yang kita dapatkan, yang kita alami itu akan membuat kita mampu untuk bisa melihat semuanya itu. Amin. Bukan berarti saya bicara begitu saudara bilang, oh kalau itu sapu utang banyak, saya malas tahu saja dari sapu utang. Tidak. Utang itu harus diselesaikan. Utang itu bukan didoakan, tapi utang itu untuk diselesaikan. Iya kan? Kekurangan itu untuk dipenuhi, bukan kekurangan itu untuk dicuekin, tapi harus dipenuhi. Bagaimana supaya kita bisa menang atas semuanya itu? Firman harus limpah dalam hidup kita. Amin. Makanya kalau firman itu limpah dalam hidup kita, oh saya katakan bagi saudara, dulu saudara orang yang suka cepat-cepat stres dengan segala hal, tiba-tiba engkau tidak akan pernah stres lagi. Saya bicara ini saudara, ini bukan sekedar khotbah, itu kehidupan yang saya alami juga dalam hidup saya. Saya sudah hampir 10 tahun ada di dalam trek kebenaran ini. Saya memberi hidup saya dikerjakan oleh firman Tuhan. Saya biarkan firman itu bekerja luar biasa dalam hidup saya. Ada banyak hal yang terkadang, aduh Tuhan kayaknya bagaimana nih. Tapi ya karena apa kata firman, saya lakukan saja apa kata firman Tuhan. Kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita punya keinginan. Tapi saya katakan kalau firman itu sampai menjadi hidup kita itu akan menjadi luar biasa. Amin ya. Karena perkataan firman itu luar biasa. Karena firman menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Jangan itu ayat hafalan saudara saja. Firman menjadikan yang tidak ada menjadi ada, padahal itu tidak tersingkap bagi saudara. Pastikan saudara tahu bahwa firman itu menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Jadi kalau saya hidup mencari firman, mengambil firman, maka apa yang tidak ada dalam hidup saya itu Allah akan menghadirkan itu dalam hidup saya. Amin. Mungkin rumah tanggamu tidak ada sukacita, ambil firman supaya sukacita ada dalam keluargamu. Mungkin di dalam kehidupan keluargamu engkau tidak dihormati oleh suamimu, ambil firman maka hidupmu akan dihormati oleh suamimu. Amin. Di dalam hidupmu ada banyak kekurangan, ambil firman supaya kekurangan itu akan diselesaikan. Amin ya. Yang saudara tinggal duduk berdoa, Tuhan
Kenapa sapu petua kayak begini Tuhan? Tuhan, saya ini kurang apa Tuhan? Stop deh berdoa begitu. Nanti Tuhan jawab, yang kurang dalam kopu hidup tuh firman. Kalau kopu hidup limpah dengan firman, kopu petua dan bahugel di luar sana itu tidak akan mempengaruhi hidupmu. Karena engkau tahu dia itu Tuhan berikan, Tuhan pasti akan kembalikan dia. Amin. Bukan duduk menangis. Ada banyak orang yang punya masalah seperti itu datang ke saya duduk menangis dengan masalahnya. Saya cuma bilang begini, hidupi firman saja. Ambil firman dalam hidupmu. Tapi itu terkadang sulit. Makanya saya katakan bagi saudara, selagi rumah tanggamu baik-baik, selagi hidupmu ada baik-baik, pekerjaanmu ada baik-baik, cari firman dan hidupi firman itu. Jangan tunggu ada goncangan dulu baru mau cari. Ada goncangan mau cari sudah bisa. Hari-hari ini kalau orang Kristen itu tidak bisa menjaga hidupnya, dia jatuh dalam dosa, saya katakan akan sulit untuk kembali lagi. Makanya hari-hari hidup saudara belakangan ini, jaga hidup saudara jangan sampai jatuh dalam dosa. Karena kalau sampai saudara jatuh dalam dosa, untuk mau kembali itu paling susah. Karena sekarang masalah bukan tambah mudah, sekarang masalah banyak. Karena nanti saudara mau ke masalah satu, timbul masalah satu, timbul masalah satu. Tapi biarkanlah firman itu bekerja hebat dalam hidup saudara. Saudara lihat waktu Maria mengambil firman dalam hidupnya. Roh Kudus datang dan Roh Kudus berkata, engkau akan mengandung bayi. Maria katakan, bagaimana caranya? Aku kan belum bersuami. Terus apa yang dikatakan oleh Maria? Jadilah padaku seperti yang kau katakan. Roh Kudus berkata, Roh Kudus akan menaungi engkau dan engkau akan mengandung bayi. Dan akhirnya Maria menyiapkan rahimnya sebagai inkubator di mana Yesus itu ada. Yesus ada dalam hidup Maria itu saudara. Tidak ada keterlibatan Maria dan Yusuf sedikit pun di dalamnya. Itu Roh Kudus yang bekerja. Amin. Sampai Yesus lahir, perjalanan hidup Maria bersama-sama dengan bayi Yesus yang ada dalam hidupnya. Saya katakan bagi saudara, Maria tidak pernah mau berusaha menjaga nama baiknya. Di zamannya Maria, seorang perempuan yang hamil tanpa suami pasti hidupnya bermasalah. Betul? Pasti dia akan dirajam, dia akan disingkirkan dari banyak orang karena dia hamil tanpa suami. Tetapi kita melihat betapa luar biasanya Allah itu bekerja. Ketika Maria memberikan hidupnya menjadi inkubatornya untuk Yesus itu tinggal, firman itu yang membela hidupnya Maria. Amin. Maria tidak cari jaga nama supaya sapu nama ini baik di masyarakat, tapi Allah yang membuat nama Maria itu harum sampai sekarang. Setiap orang bicara Natal pasti bicara Maria. Amin. Saudara tidak perlu jaga nama baik saudara, berusaha mau begini-begini supaya manggut-manggut supaya orang bisa jaga nama baik. Tidak, hidupi saja firman, maka engkau akan mendapat nama baik. Amin. Tidak perlu caranya bagaimana supaya orang ini hormati saya. Oh, saya mesti beli mobil mahal supaya orang hormati saya. Oh, saya mesti bangun rumah besar supaya orang ini hargai saya. Maria terpakai barang itu. Betul? Maria hanya siapkan hidupnya, rahimnya menjadi inkubator di mana Yesus itu ada, firman itu ada. Membuat apa? Nama baiknya itu diberikan oleh Allah. Maria tidak secara manusia, Maria pasti takut. Aduh, ini jangan sampai nanti Yusuf dia kasih tinggal saya nih karena saya hamil. Karena Roh Kudus kan datang bicara bukan untuk Yusuf, datang bicara untuk Maria. Iya kan? Maria mengandung. Maria ini pasti secara manusia dia takut dia sampai Yusuf tinggalkan saya. Tapi firman Tuhan mencatat, waktu Yusuf diam-diam mau meninggalkan Maria, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan katakan, Yusuf, jangan engkau tinggalkan Maria, karena dia sementara mengandung anak yang akan dilahirkan, yang akan diberi nama Yesus. Akhirnya firman Tuhan mencatat, Yusuf tidak jadi meninggalkan Maria. Apa yang membuat semuanya itu? Firman dalam hidup Maria yang menjaga hidup Maria. Amin. Bukan Maria yang menjaga firman itu, tapi firman itu yang menjaga hidupnya Maria. Amin. Saudara, hidupi firman, hidupmu itu akan luar biasa. Engkau hidupi firman, apa yang ada dalam hidupmu, kekuranganmu, sakit, penyakit, semua itu akan dijaga oleh firman itu. Amin. Firman itu akan memberikan pemulihan bagi hidup saudara. Saudara tidak perlu stres, ini laki dia keluar dari rumah, ini dia belum pulang, ini bagaimana ini? Dia bikin apa di luar, dia ketemu dengan siapa? Tidak perlu.
Istri-istri tidak perlu capek-capek mau duduk cek-cek laki punya itu HP. Tidak perlu capek-capek untuk itu. Saudara bangun hidup saudara dengan Tuhan saja. Tuhan akan menyelesaikan banyak hal dalam hidupmu. Amin. Engkau hanya jaga memberi hidupmu itu kesempatan untuk firman itu saja ada dalam hidupmu. Nanti firman yang dalam hidupmu itu yang akan menjaga hidup saudara. Amin. Saudara tidak perlu capek-capek, Tuhan bagaimana ini anak-anak mau sekolah, nanti saya mau bayar uang sekolah dengan apa Tuhan, bagaimana ini kebutuhan, baru kemarin-kemarin itu kita udah dapat uang ini, sekarang ini kayak uang ini syukuran, uang ini syukuran, Tuhan bagaimana ini ada dengar kabar lagi ini nanti begini. Hei, terlalu banyak bikin capek saja. Jangan duduk pikir barang-barang itu. Hidupi saja firman dalam hidup saudara. Maka firman itu yang akan menjaga hidup saudara. Amin. Saudara tidak perlu menjaga firman. Firman itu yang nanti menjaga hidup saudara. Cukup memberi hidupmu sebagai Maria yang memberikan hidupnya menjadi inkubator supaya firman itu ada dalam hidupnya. Amin. Maka firman itulah yang menyelamatkan hidupnya Maria. Ini gambaran yang luar biasa yang Allah berikan bagi saudara dan saya. Makanya hidup dalam firman itu penting. Saudara harus menerima firman itu dalam hidup saudara. Bagaimana terkadang orang itu sulit untuk menerima firman. Karena apa? Waktu dia datang beribadah itu, kondisi hidupnya itu tidak dia perhatikan, kondisi hatinya tidak dia perhatikan. Makanya Yesus kan katakan, saat engkau mau datang dengar firman, periksa hatimu. Apakah hatimu itu berbatu-batu di pinggir jalan atau semak duri, atau hatimu tanah yang subur. Karena kondisi hati kita menentukan kita bisa menangkap firman Tuhan. Amin. Tapi kalau kondisi hati kita itu tidak benar, karena hati batu-batu, hati di pinggir jalan, hati yang semak belukar atau semak duri, maka tidak heran firman itu datang. Mungkin di tempat ini saudara bilang amin, 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 oh luar biasa firman. Tapi karena cuma batu-batu, nanti sebentar keluar ada masalah, dia cabut di luar sana. Betul tidak? Itu karena batu-batu, kan rumput di batu itu kan cabut paling cepat toh. Tidak perlu pakai linggis untuk mencungkil, tinggal tarik saja dia cabut. Hati di pinggir jalan, bagaimana saudara mendengarkan firman, tapi saudara masih melihat banyak hal di sekitar saudara. Datang dengar firman tapi pikiran ada di tempat lain. Akhirnya tanpa saudara sadari, hal yang luar biasa yang harus saudara tangkap itu sudah dicuri oleh iblis, langsung diambil dari hidup saudara. Hati semak duri, karena saudara tidak buka hati sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengar firman, amin, amin, amin. Tapi sebentar keluar di luar sana, ada bilang, mama, kau tumpu beras su habis. Baru mama nih pas di dalam dompet cuma 5.000. Ini mau beli beras apa ini? Lalu mama su stres. Belum lagi satu datang satu bilang, mama besok ini ibu guru dong ada bilang kata mau bayar ini. Mama ini besok ada mau natat pengasuh suruh ketemu beli ini. Oh mama bilang, aduh kan stop sudah kegiatan-kegiatan seperti itu, kasih keluar uang. Kan pengasuh bikin saja, kalau memang ada uang ada kotoran tidak usah sudah. Akhirnya mama stres. Iya kan? Karena datang kebutuhan itu menghimpit firman itu, makanya firman itu tidak bisa berkembang. Makanya jangan hati semak duri, tapi firman Tuhan mencatat ketika engkau datang mendengarkan firman, pastikan hatimu itu adalah hati tanah yang subur, supaya firman itu datang dan bertumbuh. Firman itu datang dan bertumbuh. Saudara tidak perlu berpikir, tapi bagaimana caranya? Ibu pendeta bilang tidak boleh khawatir, tapi bagaimana caranya? Tidak boleh berpikir soal itu. Tugas saudara aminkan saja firman Tuhan. Maka apa yang kau aminkan itu, Roh Kuduslah yang akan bekerja membuat firman itu menjadi kenyataan dalam hidup saudara. Amin. Saudara tidak perlu untuk mau caranya bagaimana supaya firman itu dia bisa menjadi kenyataan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tugas saudara hanya tangkap itu firman, aminkan saja, aminkan saja, aminkan saja. Yang nanti membuat firman itu akan menjadi realita adalah pekerjaan Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Amin. Sehingga engkau menghadapi masalah, tiba-tiba Roh Kudus mulai tunjukkan bahwa jangan khawatir. Akhirnya saudara bilang, oh cuma masalah begitu saja. Akhirnya saudara bisa enteng dalam menghadapi masalah. Amin. Makanya firman Tuhan itu penting dalam hidup kita. Kita harus limpah dengan firman Tuhan. Masalahnya bagaimana kita mau limpah firman Tuhan kalau kita tidak pernah tersingkap siapa itu Yesus dalam hidup kita. Yesus harus tersingkap dulu. Saudara harus tahu siapa dia dulu. Tadi firman Tuhan mencatat Yesus itu adalah firman itu sendiri.
Kalau Yesus itu tersingkap, dia itu adalah firman. Firman yang memberikan kehidupan bagi kita. Firman yang datang membawa rancangan Tuhan yang di surga itu bagi hidup saudara dan saya. Maka saya katakan, apa yang dulu hilang dari kita karena manusia jatuh dalam dosa, melalui Yesus Kristus itu dikembalikan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Makanya orang Kristen rayakan Natal itu hidup berubah. Karena originalnya kita dikembalikan lagi. Allah itu penuh kasih. Melalui Yesus Kristus kasih itu diberikan bagi kita. Makanya untuk mengampuni tidak ada pergumulan. Amin. Jangan dengar firman lalu, Ibu pendeta, saya memang mau mengampuni dia, tapi aduh Ibu pendeta, saya kalau ingat dia kata-kata, sakit Ibu pendeta. Aduh, tidak boleh begitu. Tuhan bilang renungkanlah firman Tuhan siang dan ketonita bale, renungkan masalah siang dan malam, bukan renungkan firman Tuhan. Makanya yang darah tinggi naik, darah tinggi, yang darah rendah turun, darah rendah karena tak bisa tidur, karena renungkan perkataan orang siang dan malam. Orang bikin muka, kau sujud renungkan dia sampai, toh? Nanti tiba-tiba yang darah tinggi naik baru minum itu samfistatin ke barang itu, tapi tak turun-turun. Terus darah tambah naik. Pada ini ada renungkan. Tadi dia ada lewat lah, dia ada bikin muka begini. Lalu duduk renungkan akan. Sampai di rumah sakit begini, dokter periksa, ibu sehat-sehat saja. Ibu hati senang saja ibu. Ibu ada pikir apa? Tidak dokter, hati tak pikir apa-apa. Padahal dia tipu dokter, dia ada renungkan itu yang tadi ada bikin muka begitu buat dia. Bikin sampai akhirnya dia tak bisa tidur. Iya kan? Tuhan bilang renungkan firman. Hari-hari hidup kita nih renungkan firman. Amin. Jangan renungkan orang punya kata-kata untuk saudara. Tadi dia bilang, kok tuh dia bicara kok di belakang-belakang sana. Orang bicara yang di belakang kita, saya kok sibuk. Saya katakan kalau orang bicara saudara di belakang saudara, biarkan dia, karena memang posisinya tuh di belakang bukan di depan saudara. Saudara yang di depan dia. Amin. Jangan orang bicara saudara di belakang saudara, sibuk dengan orang yang bicara di belakang saudara. Posisinya tetap di belakang, tidak pernah di depan. Duduk merenungkan kata-kata yang orang bicara di belakang. Akhirnya saudara tidak berkemenangan. Karena cuma dengar itu, orang datang bilang, katanya dia ada bicara kok di belakang-belakang sana begini. Dia ada bilang kok begini. Baru apalagi datang kasih berita tuh dia bicara dengan anak tubuh semua begini. Itu yang bikin saudara berenung sampai tidak bisa tidur. Iya kan, tidak seperti itu, betul tidak? Hari-hari ini saudara kalau tidak jaga hati saudara, saya katakan saudara akan jatuh dalam banyak hal. Waktu murid-murid bertanya kepada Yesus, tanda akhir zaman itu apa? Yesus bilang tanda akhir zaman itu adalah penyesatan. Hari-hari ini akan banyak hal itu menyesatkan hidup kita. Saudara percaya atau tidak, HP di tanganmu itu juga bisa menyesatkan saudara. Dengan cara apa? Engkau hidup sukacita, hati ada senang-senang, tiba-tiba begini, musuh ada kasih keluar status. Lah saudara mulai lihat status, baru saudara bilang begini, ini pasti dia singgung saya deh. Padahal dia tersinggung. Tapi tersinggung, akhirnya saudara punya sejahtera hilang. Lah itu kan tanda engkau sudah disesatkan. Betul? Hari-hari ini banyak hal bisa menyesatkan kita. Saudara duduk kaget begini, lihat lagi ada ibu satu suka naik, dia foto itu dia foto dia pu tas baru, dia foto dia pu sepatu baru dia kasih naik di itu, di FB. Baru saudara lihat, baru saudara bilang, sepatu harga begini saja sapu juga ada. Nah, toh saudara sudah disesatkan, damai sejahteramu mulai hilang, sukacitamu mulai hilang, dan akhirnya kau tidak sadar kau disesatkan. Betul? Orang kata-kata juga bisa menyesatkan kita. Orang datang kata, dia udah bilang katanya kau tuh muka terabai. Lah saudara duduk pikir, dia bilang saya muka terabai. Lah saudara mulai duduk pikir itu. Biarkan sudah dia berbicara. Ada bahasa peribahasa bilang anjing menggonggong kafilah. Ya, anjing menggonggong kafilah berlalu. Jadi biarkan anjing menggonggong. Hari-hari ini hati saudara harus dijaga dengan firman. Amin. Kalau hari-hari ini engkau tidak menjaga hatimu dengan firman, engkau akan mudah disesatkan oleh apapun juga. Situasi keadaan ini akan bisa menyesatkan hidup saudara dan saya kalau kita tidak menjaga hati kita dengan firman. Makanya firman itu penting dalam hidup kita.
Pastikan setiap hari hati kita harus terbuka dengan firman. Bangun tidur itu buka Alkitab, baca firman. Buka HP, baca firman. Bukan buka HP langsung lihat. Tadi malam saya kasih keluar status, ini berapa yang like, bukan begitu. Ini berapa yang komen, Itu pagi-pagi itu biasa begitu. Kalau suka kasih keluar status tuh langsung cepat-cepat pagi sudah mau buka, lihat kata ini siapa yang ada komen, siapa yang ada like status. Seperti begitu, bangun pagi itu baca Alkitab. Karena hari itu kalau tidak ada firman dalam hidupmu, maka saya katakan engkau akan disesatkan di hari itu. Tiba-tiba engkau menjalani hari-hari hidupmu itu tidak ada sukacita. Engkau menjalani hari-hari hidupmu itu tidak ada damai sejahtera. Akhirnya hidupmu bermasalah dengan semua orang. Hari-hari ini penyesatan itu akan terjadi. Saudara percaya atau tidak, penyesatan itu akan terjadi. Karena murid bertanya kepada Yesus, apa tanda akhir zaman? Yesus bilang hanya satu, penyesatan itu akan terjadi. Dan kalau saudara tidak menjaga hatimu dengan firman, hidupmu itu akan mudah untuk disesatkan. Biar saudara mau jadi apa dalam gereja lain, mau jadi pelayan Tuhan tingkat dewa lain, mau pegang pelayanan banyak dalam gereja lain, mau jadi pengurus ini pengurus itu tidak jaminan untuk saudara tidak disesatkan. Jadi jangan bangga kata, saya ini majelis periode demi periode, saya tinggal naik turun kayak lagu tuh. Kok tinggal naik terus, kok tinggal turun terus. Tidak begitu. Jadi bukan begitu, bukan naik turun. Lalu katakan, saya syutingnya angkat saya jadi majelis, saya turun, saya naik, jadi berarti saya ini paling kuat dalam Tuhan. Itu bukan jaminan. Jaminannya kalau firman itu limpah dalam hidup saudara. Amin. Bukan jadi apa dalam gereja. Karena firman Tuhan berkata bukan orang yang panggil Tuhan Tuhan yang masuk kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Amin. Jadi jangan hitung-hitung apa yang saudara kerjakan dalam gereja, tapi lihatlah hidupmu itu sudah berkenan seperti apa yang Tuhan mau atau tidak. Amin. Karena firman Tuhan sudah jelas berkata bagi kita, bukan orang yang berseru Tuhan Tuhan yang masuk kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Yang saudara sibuk karena melihat, mungkin saya pelayanan ini Tuhan hati senang, jadi saudara habiskan hidupmu dalam pelayanan sampai engkau tidak melihat keluargamu. Akhirnya besok baru bilang begini, Tuhan saya ini aktif dalam pelayanan, Tuhan saya ini selalu apa saja mau suruh saya ikut, kenapa saya laki kayak begini, kenapa saya anak-anak kayak begini, kenapa saya rumah tangga kayak begini. Saudara kalau bilang Tuhan kayak itu, Tuhan mau bilang apa? Nah, Tuhan bilang, cek kau punya hidup sendiri, selama ini kau melayani tapi kau hati ke saya kah tidak? Betul tidak? Dia melayani tapi hati bukan para Tuhan, tapi hati para orang mau puji. Pelayanan itu harus hati untuk Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Waktu Marta bikin roti di dapur itu, Marta sampai marah-marah Maria. Marta bilang, Tuhan Yesus kok tidak suruh saudara satu tadi bantu saya kerja kah? Saya sibuk di dapur ini, baru dia tinggal duduk-duduk saja begitu. Yesus bilang apa untuk Marta? Marta, kau dibikin capek, kau diri saja. Kau tidak tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Maria ini adalah perbuatan yang baik. Apa yang dia lakukan tidak bisa diambil daripadanya oleh siapapun juga. Saudara datang dengan firman seperti ini, orang di luar sana tidak mendapat apa yang saudara dengar. Dan apa yang kau dengar itulah bagian hidupmu. Amin. Itu adalah bagian yang menjadi kehidupanmu yang kau jalankan dalam hari-hari hidupmu. Makanya Yesus katakan, apa yang dilakukan oleh Maria ini adalah bagian yang tidak dapat diambil oleh siapapun juga daripadanya. Makanya karena Maria suka mendengarkan firman, Yesus itu kan firman. Betul? Maria suka mendengarkan firman, apa yang dikatakan saat kematian Yesus. Maria tahu yang terbaik untuk Yesus itu apa. Maria tahu saat kematian Yesus, maka dia memberikan yang terbaik untuk Yesus. Makanya dikatakan waktu itu si Yudas bilang apa? Maria, kau buang-buang uang saja banyak-banyak untuk kasih minyak yang mahal-mahal. Lalu Yesus dia bilang lebih baik kau kasih ke orang miskin daripada kau buang di kakinya Yesus mahal-mahal seperti itu. Lalu Yesus katakan apa untuk si Yudas itu? Bahwa apa yang dilakukan oleh Maria, orang miskin selalu ada padamu. Bilang untuk si Yudas kan, orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak akan selalu ada padamu. Maria tahu itu, dan Maria memberikan yang terbaik untuk Yesus. Dari mana Maria tahu? Karena dia suka mendengarkan Yesus berbicara. Amin. Makanya waktu Maria, Lazarus itu mati, saudara mereka,
Maria berbicara, Yesus mendengar. Tapi Marta berbicara, Yesus tidak menanggapi. Amin. Saudara, saya katakan kalau firman limpah dalam hidup saudara, doamu itu didengar oleh Tuhan. Tapi kalau firman tidak limpah dalam hidup saudara, engkau berdoa, engkau akan stres dengan doamu sendiri. Firman limpah dalam hidupnya Maria, maka waktu saudaranya meninggal, firman Tuhan mencatat, Maria berbicara kepada Yesus, makskadulah hatinya Yesus. Amin. Yesus tergugah hatinya. Kenapa Yesus tergugah hatinya? Karena Yesus tahu hatinya Maria itu seperti apa. Tadi kalau Maria yang banyak, yang 3 tadi itu adegan kepada saudara dan saya. Mari kita hidup seperti Maria ini. Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, Maria dari Betani. Amin. Orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, itu yang membuat hidup mereka mengalami perubahan. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kita malam hari ini. Waktu orang Majus itu mengalami perjumpaan dengan bayinya Yesus, dikatakan apa? Pada ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata pada ayatnya yang ke-12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Apa yang dimaksudkan saudara? Tadi orang Majus itu datang pergi mencari bayi Yesus. Mereka kan bertemu dengan Herodes. Herodes bilang apa? Pergi ketemu bayi itu, pulang sampaikan kepadaku. Ada di pikirannya mereka, ketemu Yesus, habis itu kembali ke Herodes. Itu ada dalam pikiran mereka. Tapi dikatakan dalam mimpi malam itu diperingatkan, jangan kembali kepada Herodes. Firman Tuhan mencatat, maka pulanglah mereka melalui jalan lain. Apa maksudnya saudara? Kalau kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, cara berpikir kita itu akan diubah oleh Tuhan. Amin. Mungkin pikiran kita itu dulu suka pikir stres, dulu pikir kekurangan, dulu pikir begini. Tapi karena kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, firman limpah dalam hidup kita, cara berpikir kita sudah tidak sama dengan cara berpikir orang dunia. Amin. Orang boleh duduk bicara, kenapa minyak tanah naik harga? Kenapa minyak tanah naik harga? Saudara akan duduk tenang, karena saudara tahu hidupmu itu diatur oleh firman yang ada dalam hidupmu. Amin. Ya, makanya hidup kita itu luar biasa. Makanya kita harus hidup firman dalam hidup kita, supaya cara berpikir kita itu akan diubah oleh Tuhan. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau perjumpaan dengan Yesus, pasti masalahnya selesai. Tidak ada yang tidak. Betul? Saudara ingat cerita waktu Yesus ketemu dengan seorang perwira yang anaknya sakit. Anaknya kan sakit di tempat lain. Dia bertemu dengan Yesus di tempat lain. Firman Tuhan mencatat, waktu dia bertemu dengan Yesus, Yesus katakan kepada dia, karena dia minta Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Dia katakan Yesus katakan kepada dia kalau Yesus mau pergi ke rumahnya. Tapi dia katakan kepada Yesus, jangan datang ke rumahku. Sepatah saja engkau katakan, saya tahu hambaku itu akan sembuh. Yesus berkata kepada murid-muridnya, iman seperti ini tidak kudapatkan pada orang Israel. Artinya apa? Perwira itu dia tahu otoritas yang paling tertinggi itu siapa. Makanya dia bilang, aku punya atasan. Kalau atasanku bicara, bawah pasti ikut. Artinya dia mau tunjukkan kepada saudara dan saya, Yesus itu punya otoritas yang paling tinggi. Makanya dia katakan, sepatah kata saja engkau katakan, aku percaya anakku itu akan sembuh. Yesus katakan, pulang, anakmu itu sembuh. Firman Tuhan mencatat, orang itu berjalan sampai belum di rumahnya, masih di pertengahan jalan, dia bertemu dengan anak-anak buahnya. Lalu anak-anak buahnya bilang begini, hei, anakmu itu sudah sembuh. Dia katakan, kapan itu? Mereka bilang, ada kemarin sekitar jam 1 siang kah, jam 3 siang. Firman Tuhan mencatat, teringatlah dia, jam itu dia bertemu dengan Yesus. Dia bertemu dengan Yesus di tempat lain, anaknya sembuh di tempat lain. Saya percaya hari ini kalau saudara buka hati saudara untuk firman Tuhan, engkau terima firman Tuhan, masalahmu di luar sana akan selesai. Amin. Tidak ada masalah apapun yang akan bisa menyelesaikan menghimpit hidup saudara. Tapi dengan engkau membuka hati menerima firman, maka masalahmu di sana juga akan selesai. Amin. Banyak orang Kristen itu kan datang ke gereja, tubuhnya saja di gereja, tapi dia berpikiran di tempat lain. Dia berpikiran dan pikir ini, pikir itu dan sebagainya.
Pastikan engkau datang untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pastikan engkau mengalami hadiratnya dalam hidupmu, dan engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin ya. Nah, oleh karena itu yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Atau apa yang harus kita perbuat supaya firman itu selalu ada dalam hidup kita? Ini yang terakhir yang harus saudara lakukan supaya firman itu selalu ada limpah di dalam hidup saudara. Yang pertama, rasa hati yang haus dan lapar itu selalu ada pada hidup kita. Hati yang haus dan lapar akan firman itu harus selalu ada dalam hidup kita. Saat kita datang beribadah, pastikan kita datang dengan memiliki hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Amin. Datang, Tuhan, saya ingin mau dikoreksi oleh Engkau, saya ingin dinasihati oleh Engkau, saya ingin ditegur oleh Engkau. Itu hati yang haus dan lapar. Maka Tuhan akan memuaskan kehidupan kita dengan firman-Nya. Amin. Yang kedua, yang harus saudara lakukan adalah memberi hidupmu untuk selalu mau diubah oleh firman Tuhan. Apa yang kita dengar, lakukan apa kata firman Tuhan. Izinkan Tuhan, ubahlah hidup saya seperti apa kata firman-Mu. Saya ingin hidup seperti apa yang saya dengar. Ubahlah hidupku Tuhan. Itu orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Tapi kalau orang yang tinggi hati, bicara tapi tuh masalah nih sulain, tuh masalah nih ketua lebih tahu, buktinya saya supi berdoa ke sana kemari sampai masalah terselesai. Itu orang yang tinggi hati sama Tuhan. Tapi kalau kita rendah hati sama Tuhan, kita hanya katakan, Tuhan, saya mau hidup seperti apa yang saya dengarkan. Maka firman itu akan mengubah seluruh hidup kita. Amin. Yang ketiga, frekuensi hati saudara harus dijaga setiap saat. Frekuensi hati kita ini harus dijaga. Karena iblis itu roh yang tidak kelihatan. Amin. Iblis itu roh yang tidak kelihatan. Iblis pakai suamimu untuk menggoda dalam tanda kutip, untuk membuat engkau marah. Engkau tidak tahu itu iblis sementara pakai dia. Iblis memakai anak-anakmu, engkau tidak tahu. Iblis memakai tetangga-tetanggamu, engkau tidak tahu. Karena iblis itu tidak kelihatan. Manusia kelihatan, iblis tidak kelihatan. Makanya karena iblis tidak kelihatan, jaga frekuensi hati kita supaya hati kita tetap terjaga. Jaga frekuensi hati dengan apa? Dengan firman. Karena di dalam Amsal pada pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23 katakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati kita harus terus dijaga. Makanya firman itu harus terus ada dalam hidup kita. Yang bisa menjaga hati kita hanya firman, tidak ada yang lain. Saudara tidak bisa bilang, sudah saya mau jaga, punya hari ini, pokoknya saya mau belajar untuk siapapun tidak boleh ganggu saya mau jaga hari ini. Itu saudara bicara manusia. Iblis tahu kapan dia bisa buat saudara itu sehingga membuat saudara marah. Iblis tahu itu. Kita tidak tahu kapan kita bisa marah, tapi iblis tahu kapan kita bisa marah. Karena dia adalah familiar spirit yang selalu mengikuti kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Saudara datang dulu dengan firman seperti begini saja. Familiar spirit itu ada di samping-samping saudara. Saudara tidak bisa melihat itu, tapi familiar spirit itu ada. Dia bilang, yo amin-amin saja, saya tahu kapan kau bisa lemah. Kau amin-amin saja, nanti sebentar keluar nih, saya tahu. Iblis itu tahu. Makanya frekuensi hati ini terus dijaga. Jaga dengan firman supaya orang kata-kata itu tidak mengundang frekuensi saudara untuk berubah. Orang punya gaya jalan itu tidak membuat saudara frekuensi hati berubah. Iya kan? Kadang-kadang kan situasi dan keadaan bisa merubah frekuensi hati kita. Betul tidak? Ada bapak-bapak yang jalan sama ibu-ibu di mall-mall, jalan sama-sama begini, tapi kadang-kadang ibu jalan, ibu perhatikan jalan untuk mau pergi belanja ini belanja, tapi bapak-bapak ini gandong kepala kayak itu kipas angin yang begini-begini. Tahu kata dong dia apa? Padahal itu ada di pinggir. Dong kepala kayak kipas angin tornado begitu. Iya kan? Padahal itu ada di pinggir. Nah itu kalau sampai tidak jaga frekuensi hati itu kan bahaya. Kaget satu lewat dan pakai jahit kain-kain habis lagi. Tahu toh? Kain jahit baju yang kain tercukup itu. Lalu lewat begini karena kepala kayak kipas angin terus langsung frekuensi hati mulai berubah. Orang masuk gereja saja kalau tidak jaga frekuensi hati bahaya. Duduk begini lihat itu orang baru di sana dia ganteng siapa kan? Pada ini mau datang ibadah tapi frekuensi sudah berubah karena dia sudah melihat laki-laki ganteng ada duduk di sana. Berapa lagi dia pernah lihat laki-laki itu, itu bahaya. Frekuensi itu berubah langsung. Akhirnya hati seterapar Tuhan lain.
tapi ingin cari tahu itu siapa sebentar kalau saya mau coba cuma di jalan deh siapa, oh berarti dia tinggal dekat orang ini lah, alasan pergi tanya-tanya lah, tanya kata itu siapa. Nah, frekuensi hati tidak dijaga. Jadi harus kita menjaga frekuensi hati kalau kita mau firman itu terus ada dalam hidup kita. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana supaya kita jaga hidup kita ini supaya tetap limpah dengan firman. Selalu membangun kesadaran kita kalau hidup kita hanya untuk tujuan Tuhan. Saudara harus tiap saat bangun kesadaran saudara. Saudara berumah tangga itu untuk tujuan Tuhan. Saudara bekerja itu untuk tujuan Tuhan. Engkau melakukan apa saja termasuk pelayanan semua untuk tujuan Tuhan. Ketika kesadaran itu terus ada dalam hidup kita, saya pastikan apa yang kita lakukan kita akan melihat apakah Tuhan setuju dengan saya lakukan ini ataukah tidak. Orang kalau tahu dia hidup itu ada tujuan Tuhan, dia melakukan rumah tangga dengan tujuan Tuhan, dia mau tipu suami itu dia pikir 100 kali. Betul tidak? Tapi kalau tidak ada tujuan Tuhan, dia mau tipu, dia tipu saja. Apalagi dengan ibu-ibu yang selalu istilah apa? Uangmu, uangmu, uangku, uangku, uangku. Iya toh? Paham tidak? Uangmu, uangku, uangku, uangku. Jadi suami uang tuh semua kasih kemari, tidak boleh kau pegang. Kalau kau pegang bahaya, nanti perempuan itu suka kau. Jadi saya pegang uang semua. Itu tujuan rumah tangga bukan untuk itu. Berarti menjalani rumah tangga ada kecurigaan. Ya, menjalani kehidupan rumah tangga harus ada saling percaya. Amin. Jadi ada tujuan Tuhan di dalam. Apa yang kami lakukan ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Anak-anak yang Tuhan kasih, kami akan berikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Uang yang saya dapat dari gaji itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Itu semua ada tujuan Tuhan. Saudara melakukan pelayanan pun harus ada tujuan Tuhan. Bukan berarti saudara bilang, ah itu kan Yesus punya pekerjaan pasti ada tujuan Tuhan. Belum tentu. Ada banyak gereja itu bisa melakukan kegiatan demi kegiatan, tapi itu ikut rame per mau kasih tunjuk pak orang saja. Akhirnya buktinya apa? Panitia sibuk dengan ini nanti habis pekerjaan panitia bakal lain satu dengan yang lainnya. Iya toh? Panitia bakal lain satu dengan yang lainnya, baru bakulur kata ini sampai nanti bungkus makanan paling banyak. Lalu nanti datang para ibu pendeta, ibu itu tuh dia biasa, dia kalau datang tuh dia sebuah kantong plastik sekali. Nanti habis itu orang belum makan, dia sebungkus makanan duluan. Nah itu, kalau tidak ada tujuan Tuhan tuh akhirnya hal kecil-kecil pun ketong berarti itu jadi masalah. Dan akhirnya bikin ketong bakalai dan akhirnya tidak baku senang, terus besok dapat pilih panitia, stop sudah, saya setelah mau jadi panitia, kamu ambil orang lain sudah. Nah itu model seperti itu. Pastikan apa yang kita lakukan ada tujuan Tuhan di dalam. Kita harus bangun kesadaran kita. Saya hidup di bumi ini untuk mempresentasikan Tuhan. Jadi apapun yang saya lakukan ini semua untuk tujuannya Tuhan. Amin. Supaya uang banyak dapat itu pikiran tertakar ruang. Supaya kita diberkati Tuhan itu kotor tera besar kepala sampai helm tera cukup. Supaya kalau Tuhan memberkati kita dengan kekayaan rumah yang besar itu kotor tera jalan dada maju kamu ke begini. Tapi semua yang kita dapatkan kita akan katakan terima kasih Tuhan, ini dari Engkau dan akan aku persembahkan juga untuk Engkau. Amin. Itu yang bikin hidup kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Saya percaya malam ini firman Tuhan memberkati saudara. Amin. Pastikan firman limpah dalam hidup saudara. Pastikan firman itu akan terus bekerja dalam hidup saudara. Belajar seperti Maria. Ketika dia mengambil firman dalam hidupnya, bukan dia yang menjaga firman itu, tapi firman itu yang menjaga hidupnya. Amin. Kalau engkau hidup melimpah dengan firman, firman itu yang menyelamatkan hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati kita, firman yang jadi berkat bagi kita semua. Amin.